Timnas Indonesia tiba di Jeddah. Sintayong siapkan strategi matang. Tom Haye buka suara jelang laga krusial. Indra Syafri tegaskan kekalahan Timnas U20 Indonesia bukan karena jadwal padat. Arab Saudi dihadapkan masalah kiper, Timnas Indonesia siap manfaatkan celah. Eksperimen krusial Sintayong di lini pertahanan jelang duel lawan Arab Saudi. Yeom Ki-hun yakin striker Timnas Indonesia siap bersaing. Sintayong bantah sedang sakit jelang laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Tim nasional Indonesia telah tiba di Jeddah dan siap menghadapi tantangan besar di markas Arab Saudi. Persiapan intensif langsung dilakukan sesaat setelah kedatangan mereka. Timnas Indonesia mendarat di Bandara Jeddah pada pukul 5 sore. Kedatangan mereka segera diumumkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia, dengan unggahan yang menunjukkan para pemain yang terlihat siap dan bersemangat. Setelah tiba di bandara, para pemain dan ofisial langsung menuju hotel tempat mereka menginap. Sesampainya di hotel, Timnas Indonesia segera melaksanakan latihan malam sebagai bagian dari persiapan intensif menghadapi laga krusial di Tanah Arab. Pelatih Sintayong memastikan bahwa semua pemain dan ofisial dalam kondisi prima setelah perjalanan panjang. Tidak ada laporan mengenai cedera atau masalah kesehatan, memberikan optimisme lebih kepada tim dalam menghadapi laga nanti. Selain pelatih dan pemain, rombongan Timnas Indonesia juga didampingi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kehadirannya diharapkan memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Jelang laga penting melawan Arab Saudi, Sintayong telah menyiapkan solusi untuk mengantisipasi taktik khas Timur Tengah yang seringkali mengandalkan kekuatan fisik dan memancing emosi lawan. Timnas Indonesia siap tempur dengan strategi matang menghadapi tantangan berat ini. Permainan tim dari Timur Tengah dikenal dengan gaya yang mengandalkan kekuatan fisik dan seringkali memanfaatkan taktik yang dapat memicu emosi lawan. Tindakan-tindakan seperti ini dapat mengganggu fokus lawan, menghasilkan kartu atau pelanggaran yang menguntungkan mereka. Sintayong sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Menurutnya, Timnas Indonesia telah dipersiapkan untuk menghadapi provokasi semacam itu dan tetap bermain dengan kepala dingin di lapangan. Ia menekankan bahwa permainan kasar dari lawan sudah diantisipasi dan tidak akan mengganggu konsentrasi timnya. Sintayong juga menegaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia akan memanfaatkan kekasaran lawan sebagai peluang. Dengan pendekatan yang disiplin dan terencana, Sintayong berharap Timnas Indonesia dapat menghindari jebakan emosi dan fokus pada permainan mereka sendiri. Tom Haye yang saat ini berstatus tanpa klub, tetap menjadi salah satu pemain kunci bagi Timnas Indonesia. Meski berada dalam situasi sulit, tanpa klub yang menaunginya, Haye tetap fokus dan siap memberikan yang terbaik bagi Garuda. Menjelang laga melawan Arab Saudi dan Australia, Haye mengungkapkan kesiapannya melalui media sosial. Tom Haye yang sudah mengoleksi 3 caps dan 1 gol untuk Timnas Indonesia, masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Sintayong. Kehadiran Haye di skuad memberikan tambahan kekuatan bagi lini tengah Timnas Indonesia, terutama dengan pengalamannya di laga internasional. Indra Syafri menegaskan bahwa kekalahan dari Korea Selatan bukan disebabkan oleh jadwal turnamen yang padat. Ia justru melihat turnamen ini sebagai peluang penting untuk mempersiapkan tim menuju kualifikasi Piala Asia U20. Indra Syafri dengan tegas menyatakan bahwa jadwal padat tidak menjadi alasan di balik kekalahan ini. Menurutnya, turnamen ini justru menjadi ajang persiapan yang sangat berguna bagi Timnas U20 Indonesia, mengingat kualifikasi Piala Asia U20 juga akan memiliki jadwal yang serupa. Ia menambahkan bahwa para pemain telah menunjukkan perkembangan yang signifikan selama turnamen ini, meski hasil akhir tidak berpihak pada Indonesia. Meskipun mengalami kekalahan, Indra Syafri merasa puas dengan progres yang ditunjukkan oleh para pemain. Pertandingan melawan Korea Selatan memberikan pelajaran berharga, terutama dalam menghadapi tim dengan kualitas individu dan taktik yang tinggi. Indra Syafri juga mengucapkan terima kasih kepada panitia turnamen atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Ia juga memuji konsep turnamen yang mengusung tema Play Green, yang menurutnya merupakan ide yang sangat baik. Menjelang laga penting melawan Timnas Indonesia, Arab Saudi dihadapkan dengan satu masalah besar di sektor penjaga gawang. Skuad asuhan Roberto Mancini ini tampaknya belum menemukan solusi ideal untuk posisi krusial tersebut. Meski di atas kertas Arab Saudi memiliki materi pemain yang lebih unggul dibandingkan Timnas Indonesia, ada satu kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh skuad Garuda.
Kelemahan tersebut berada di sektor penjaga gawang, di mana 3 kiper yang dibawa oleh Roberto Mancini menghadapi masalah kurangnya menit bermain bersama klub mereka di Liga Arab Saudi. Menurut data dari Transfermarkt, ketiga kiper tersebut belum sekalipun tampil untuk tim mereka di liga musim ini. Hal ini disebabkan oleh kehadiran penjaga gawang asing kelas dunia di klub masing-masing. Situasi ini sangat berbeda dengan timnas Indonesia yang memiliki 4 kiper andalan yang rutin bermain dan tampil impresif di Liga 1. Sintayong tampaknya siap memaksimalkan kelemahan yang dimiliki Arab Saudi di sektor penjaga gawang. Dengan membawa Yeom Ki-hun sebagai pelatih teknik penyerangan, timnas Indonesia berfokus pada pengasahan para pemain depan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan gawang lawan. Menjelang laga penting melawan Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia, Sintayong melakukan eksperimen krusial di sektor pertahanan. Dengan absennya 2 bek andalan, Jordi Amat dan Justin Hubner, Sintayong harus mencari solusi tepat untuk menjaga soliditas lini belakang Garuda. Jordi Amat absen karena cedera, sementara Justin Hubner tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu. Selain itu Elkan Bagot yang biasa menjadi pilihan utama tidak mendapatkan panggilan untuk laga ini. Kondisi ini membuat sektor pertahanan Indonesia menjadi sorotan utama menjelang pertandingan. Dalam menghadapi situasi ini, Sintayong telah memutuskan untuk menjadikan Wahyu Prasetyo sebagai pilihan utama di jantung pertahanan. Pemilihan Wahyu bukan tanpa alasan. Bek Malut United ini telah tampil reguler dalam 3 pertandingan Liga 1 dan membantu timnya tetap tak terkalahkan. Selain itu Wahyu memiliki pengalaman bermain untuk timnas Indonesia, termasuk dalam laga uji coba melawan Turkmenistan pada September tahun lalu. Selain Wahyu Prasetyo, Sintayong masih memiliki opsi lain di lini belakang. Dengan kombinasi ini, Sintayong berharap dapat mempertahankan kekuatan lini pertahanan meski tanpa kehadiran 2 pemain kunci. Sintayong mengakui bahwa absennya Jordi Amat dan Justin Hubner merupakan kerugian besar bagi tim. Namun, ia tetap optimis dan bertekad untuk memaksimalkan semua pemain yang ada. Asisten pelatih khusus striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun mengungkapkan keyakinannya terhadap performa para penyerang skuad Garuda. Meski masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, Yeom Ki-hun optimis bahwa timnya bisa bersaing di level Asia dengan kemampuan striker yang ada saat ini. Yeom Ki-hun menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, Yeom Ki-hun percaya bahwa dengan kerja keras, penyerang Indonesia dapat tampil tajam di lapangan. Yeom Ki-hun menegaskan niatnya untuk mencetak predator di lini depan timnas Indonesia. Setelah melakukan analisis mendalam, ia menyadari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh para penyerang timnas Indonesia. Yeom Ki-hun mengungkapkan bahwa selain memoles penyerang lokal, ia juga akan memberikan perhatian khusus kepada striker-striker abroad seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Menurutnya ada beberapa aspek dalam permainan mereka yang perlu diperbaiki agar lini depan timnas Indonesia lebih efektif di zona penalti. Saat ditanya mengenai kemampuan skuad Garuda untuk bersaing di level Asia, Yeom Ki-hun tetap optimis. Ia menegaskan bahwa dengan kerja keras dan fokus, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Yeom Ki-hun berharap para penyerang timnas Indonesia dapat lebih tajam dan efektif dalam memanfaatkan peluang di kotak penalti. Ia percaya bahwa jika para striker dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, peluang untuk meraih hasil positif akan semakin besar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tampak pucat saat memimpin latihan. Meski demikian, Sintayong membantah kabar yang menyebut dirinya sedang sakit dan memastikan siap memimpin timnya dalam laga melawan Arab Saudi. Saat sesi latihan timnas Indonesia, tampak jelas bahwa wajah Sintayong terlihat pucat, yang memicu spekulasi dari awak media mengenai kondisi kesehatannya. Beberapa pihak mulai mengaitkan penampilannya yang berbeda dengan kemungkinan sakit atau masalah kesehatan lainnya. Menanggapi spekulasi tersebut, Sintayong dengan tegas membantah bahwa dirinya sedang sakit. Sintayong menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi prima dan siap untuk memimpin timnas Indonesia dalam pertandingan penting melawan Arab Saudi. Sintayong juga mengonfirmasi bahwa ia telah mempersiapkan tim dengan baik menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Dengan semua fokus dan energi yang dimiliki, Sintayong siap menghadapi tantangan di laga kualifikasi Piala Dunia. Yunus Nusi menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih poin saat melawan Arab Saudi. PSSI menegaskan bahwa pencapaian 1 poin dalam laga ini merupakan target positif yang penting. Dengan demikian timnas Indonesia tidak hanya berjuang untuk kemenangan, tetapi juga untuk mengumpulkan poin.
Sintayong siap meracik skuad terbaiknya untuk meraih hasil maksimal dalam pertandingan mendatang. Dukungan dari supporter juga dianggap sebagai faktor krusial dalam pertandingan ini. Yunus Nusi menyebutkan bahwa supporter Indonesia yang tinggal di Jeddah sudah siap memberikan dukungan langsung. Mereka telah menghubungi PSSI untuk mempermudah pembelian tiket pertandingan. Pada Minggu, timnas Indonesia yang terdiri dari para pemain klub lokal berangkat dari Jakarta menuju Arab Saudi. Di sisi lain, para pemain abroad sudah berada di Jeddah, dengan beberapa di antaranya tiba pada 1 dan 2 September. Beberapa pemain abroad mengalami masalah dengan waktu bermain di klub mereka masing-masing. Misalnya Nathan hanya mencatatkan 2 menit bermain bersama Swansea City di Championship, sementara Pratama Arhan baru bermain 3 menit sepanjang tahun ini di Suwon FC. Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun juga belum tampil untuk klub barunya, dan Tom Haye saat ini tanpa klub. Sintayong mengungkapkan kekhawatirannya tentang minimnya menit bermain beberapa pemain abroad.